ada peluang dia mungkin mengalami penguatan sampai ke level-level area tersebut. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Yeni, bertanya tentang saham PTBA dan Harum. Saham PTBA rawan koreksi dulu ya dari penulis yang berlangsung. Itu bisa ke 3850 dulu untuk pergerakannya. Untuk dengan stokastik dead cross pada area overbought mengindikasikan adanya peluang dia mengalami koreksi dulu. Bisa ke area 3840 ataupun ke area yang lebih jauh sedikit di level 3740. Maksudnya ada pelemahan sementara daripada trennya yang kalau kita lihat mulai beranjak dalam tren bullish kembali. Terus bahas saham Harum. Saham Harum, trennya secara jangka menengah cenderung sideways pada area-area yang kita kotakin ya, pada adjust di kotaknya, bahwa dia bergerak dalam tren sideways-nya di level 1800 dan di level 1480. Cuma di sini ada penembusan pada area tren lainnya. Penembusan mungkin diikuti dengan penguatan ya ke depannya jangka level sini 1140-50 ataupun ke area 1110 daripada range sideways yang terbentuk selama dia bergerak di atas area support 1560 rupiah yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga akan bahas ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Susi bertanya tentang saham DSNG dan PNBN. DSNG kembali lagi walaupun pergerakannya kalau kita lihat cukup pelan-pelan sekali naiknya, korektif naik. Dia kembali lagi menembus area resisten. Resisten selanjutnya yang mungkin disentuh, ini ada resisten kuat ya, kemudian tertembus dengan cukup baik. Walaupun belum diiringi dengan volume ya, seperti yang terjadi pada kemarin. Ini juga baru pagi-pagi. Di 715 bisa jadi area selanjutnya yang tersentuh. Dan resisten yang cukup menarik juga, 715-720. Kemudian untuk resisten berikutnya yang mungkin akan tersentuh, jika dia melanjutkan penguatannya kembali, bisa dekat-dekat area sini, yaitu di level 745 sampai 750. Sama dia bergerak di atas area support di level sini. Nah, di level 625 ya, perhatikan level tersebut. Lalu kita juga akan bahas untuk saham berikutnya lagi, yaitu PNBN. PNBN bisa diperhatiin di sini, level area supportnya di 1350. Kalau misalnya nanti 1350 ini jadi area penahanan ya ke depannya. Jika jadi area penahanan dalam tren yang bearish ini, penahanan kemudian stokastiknya nanti kembali tetap mengarah ke atas, baru dia ada peluang ke sini ya. 1570 kembali. Beda tuh cerita kalau ini tetap tembus di level 1340. Artinya dia konfirmasi melanjutkan tren bearish yang jangka panjang masih berlangsung. Bisa jadi untuk gap di level area 1250 rupiah. Dan perlu diperhatikan banget terkait dengan saham PNBN. Kemudian kita juga bahas LSIP, SMSM, sama RMKE ya. Pertanyaan dari Bapak Doni. LSIP. LSIP sih masih menarik ya daripada pergerakannya. Sesuai dengan yang waktu itu kita pernah berikan. Sama pergerakan di atas area support yang di sini ya. Kalau ini udah mulai dekat lagi. Di level 1060 rupiah. Masih ada peluang untuk kembali lagi ke level area resisten 1120 ataupun ke level resisten berikutnya di level 1140 rupiah. Supportnya ini masih ini semenjak nembus double bottom udah retest retest dan membentuk higher high lower high lower high lagi
higher low itu kemungkinan bergerak dalam masih akan melanjutkan penguatannya kembali dengan stokastik kalau kita lihat juga membentuk golden crush pada area oversold-nya. Kalau kita juga diikuti dengan pembentukan divergence yang mengindikasikan adanya peluang untuk mengalami penguatan lebih lanjut. Lalu kita bahas saham SMSM ya. SMSM sama RMKE. SMSM udah kena daripada target pertamanya di level 1575 waktu itu ya. Kalau diingat, kita pernah berikan di level 1575, yang ada resisten juga. Silakan pertimbangkan sebagai area, kalau kita bisa bilang area yang biasa dijadikan acuan taking profit, silakan pertimbangkan jika dirasa sudah cukup. Supportnya itu masih sama karena trennya lagi, kalau kita lihat di udah bentuk kotak ya. Dalam kalau zoom outnya memang bullish, tapi ini masih bentuk kotak. Supportnya masih sama, dia di level Rp1.430, dekat-dekat 1.400-an, karena ini merupakan area sideways-nya. Lalu kita bahas juga terkait dengan ini ya, dengan peluangnya. Kalau area resisten selanjutnya yang jadi penahanan berkali-kali, sampai sekarang menjadi area yang jadi penurunan, di Rp1.600 nih resistennya. Nah, mungkin good skenario-nya mungkin bisa sampai ke area 1625, best skenario-nya dia bisa nembus area resisten kuat di 1625, itu bahkan menjadi menarik, lebih menarik lagi. Artinya udah keluar dari zona sideways-nya, ada peluang kayak gitu. Lalu kita juga bahas RMKE. RMKE sih, kalau ini trennya jelas bearish ya. Penembusan pada area support sini udah jelas, yang support yang cukup kuat di Rp760. Dengan kalau kita ingat lagi di area sini, dia sempat retest, kemudian turun lagi, dan coba menguat dibahas turun lagi. Ada peluang untuk mengalami pelemahan ke level Rp720 ataupun ke area support berikutnya di Rp680 sebagai penurunan tren bearish yang berlangsung. Kelihatan bearishnya dari mana? Terlihat aja daripada ujung-ujung candle V terbaliknya yang dimana semakin hari semakin menunjukkan penurunan dibanding level-level sebelumnya. Oke, udah kita bahas pagi Pak dari Bu Lydia, pagi juga Bu. Pertanyaan tentang saham Tebik, Techim, dan Unilever. Tadi Tebik kita udah sempat bahas, cuma kita lihat lagi ya untuk Tebik. Masih sama kayak yang tadi, bereaksi terhadap area trendline. Ini biasanya merupakan salah satu indikasi dia masih bisa bergerak melemah. Mungkin ke level area dekat sini, di 2150 ataupun dekat area Rp2.060. Kalau misalnya nanti dia sampai ke area 2.210 ataupun melewati area trendline garis warna merah, itu baru merupakan salah satu indikasi positif dia mungkin bisa bergerak dalam pola bullish kembali. Lalu kita bahas Techim yang Unilever. Unilever seingat saya masih bearish banget deh trennya. Ini sama juga Techim. Untuk ya, Techim trennya juga masih bearish. Ini cuman retest area dynamic, dynamic resistance di 7.200. Pada akhirnya ada peluang dia bergerak melemah ke level Rp6.900 ataupun bisa melanjutkan pelemahan ke level area berikutnya lagi di Rp6.750 sebagai area pelemahan lebih lanjut. Lalu kita bahas saham Unilever. Supportnya itu di level ini nih ya, saham Unilever. Ini semenjak dia nembus 4.450 dan kalau itu kena target 2-nya langsung kemudian di 5.050 kebetulan itu persis. Penembusan itu diikuti dengan penurunan yang cukup impulsif, cukup dalam ya. Langsung kayaknya kalau dihitung akumulasi ke bawah nih persenannya hampir puluhan. Coba lihat dulu. Bentar. Oh enggak, cuman 9%-an penurunannya dari neckline. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan ya, supportnya ini ada di level ini, memang ada support yang kayak gitu cukup kuat, support yang biasa aja di level 4.120. Tapi apabila nantinya memang jadi area penahanan inside bar ini ya, kita nunggu daripada penembusan inside bar yang terbentuk.
yaitu di level area sini. Kalau inside bar yang tertembus di 4170 dan dia masih bergerak di atas daripada area 4050, itu baru ada peluang dia bergerak menguat lebih lanjut ke level area 4240 rupiah untuk ke depannya dari pergerakan sahamnya itu sendiri. Di area sini pada tiga juga bisa menyentuh area resistennya. Kalau misalnya dia ke depannya menembus inside bar yang terbentuk. Lalu kita bahas tanya dari Bapak Mario tentang saham Excel sama ASI. Kalau kita lihat saham Excel, memang tidak sesuai ekspektasi waktu itu, ternyata dia tidak berubah arah setelah mengalami penembusan trendline ya, yang kalau kita lihat terjadi di sini, diikuti dengan pelemahan lebih lanjut, membentukkan candle double top, dan kalau kita lanjut lihat lagi, ada peluang dia nyentuh area Rp2.000 kembali, 2.000 sampai Rp2.020. Pada pergerakan yang sama, dia bergerak di bawah area resisten 2.200. Peluangnya masih ada melanjutkan the trend bearish yang berlangsung, karena udah ada false break juga, mengindikasikan ada peluang untuk melanjutkan pelemahan ya. Lalu untuk ASI juga masih sama, peluangnya dia ada koreksi dulu ya, ke level area yang tadi kita sampaikan. Pertanyaan dari Bapak Mario, kemudian pertanyaan dari Bapak Rika Sari Ahmad, tentang saham Java dan Akra. Java, kalau kita lihat Java sendiri memang lagi coba muat, tapi waktu itu gagal membentuk daripada pola triangle-nya, diikuti dengan pelemahan. Ini area supportnya rawan tertembus di level 1270. Perhatikan baik-baik area 1270 dengan stokastik mengarah ke bawah seperti ini. Adapun peluang dia mengalami pelemahan. Mungkin ke level 1250 terlebih lanjut ataupun ke dekat area 1220. Sama dia bergerak di bawah area resisten 1360 rupiah. Dengan tren yang kalau kita lihat jelas tergerak dalam tren bearish, pergerakan di bawah garis warna merah. Kemudian kita juga bahas saham ACES. Kemudian dilanjutkan dengan saham Akra itu lagi ya. ACES ini bearish continuation-nya cukup awet sampai hingga saat ini ya. Masih bergerak dalam bearish continuation yang udah berlangsung dari, kalau kita ingat-ingat, oke, udah cukup lama banget sih ini. Kita lihat dari sini lah kira-kira dari 2019 ya. Sampai sekarang mengalami penurunan. Penurunannya kelihatannya juga masih bisa dilanjutkan. Lanjutan daripada penurunan bisa menyentuh area sini. Ini lagi bentuk penahanan. Ini takutnya nanti bentuk di sini lagi turun ke 480 ataupun malah lagi lebih lanjut ke level area 448 rupiah. Jadi perlu diwaspadai. Ini apalagi kalau nembus daripada area trend line ya yang lagi terbentuk. Lagi bentuk pola penurunan lagi soalnya dari pergerakan rising wedge. Lalu kita bahas lagi saham Akra ya terakhir. Pertanyaan terakhir kita tentang saham Akra. Saham Akra masih cukup menarik pergerakannya, sempat kena target 2, bisa jadikan area taking profit. Kalau misalnya nantinya melanjutkan lagi melewati daripada area yang kita bentuknya candle merah di sini, di mana resisten juga 1470, itu mungkin baru bisa melanjutkan penguatan lebih lanjut ke level area di 1560 rupiah, ataupun ke area berikutnya lagi di dekat 1580 rupiah ya, di mana resisten ini belum tertembus juga cukup kuat. Oke, untuk pertanyaannya yang di Q&A juga sudah terjawab semua. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu dan antusiasmenya untuk mengikuti daripada kegiatan edukasi maupun kegiatan Philip Morning Market Call hari ini. Sampai bertemu di hari-hari berikutnya. Kami akan adakan terus selama hari bursa buka dari jam 8.30 sampai jam 9.30 pagi. Saya dari pihak Philip Sekuritas pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu.